بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها بأمر الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاتهم في الجنة ويدفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان كفه صلى الله عليه وسلم. benar nggak di situ? Benar ya? وكان كفه صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير وكانت رائحته كرائحة كف العطار مسها صلى الله عليه وسلم بطيب أو لم يمسها. وكان يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها على رأسه. وقال أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كفه ألين من الحرير. Masih di dalam pembahasan tentang wanginya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nabhani meriwayatkan dari hadis sahih Muslim dari sahabat Anas, beliau meriwayatkan bahwasanya kafuhu alyana minal harir. Telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih lembut dari sutra. Alyana minal harir, lebih lembut dari sutra. Wa kanat raihatuhu karaihati kaffil attar. Telapak tangan Nabi itu wangi seperti wanginya tangan al-attar. Attar itu orang yang jualan minyak wangi. Orang yang jualan minyak wangi itu pasti wangi. Karena ya dia nempel terus sama wangi-wangian. Jadi wangi. Tangannya itu pasti wangi. Wadahi botol, nyuci botol, pindahkan neraka. Semua pokoknya berkaitan dengan minyak wangi. Pasti tangannya wangi. Tangan Nabi, kata Anas, itu seperti tangan orang yang jualan minyak wangi. Artinya wangi terus. Wangi terus. Masaha sallallahu alaihi wasallam bitibin aw lam yamassaha. Baik Nabi
habis menggunakan minyak wangi tangan tadi atau tidak. Ya, karena Nabi itu suka minyak wangi, selalu menggunakan minyak wangi. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kita dianjurkan untuk selalu menggunakan minyak wangi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab wa fi riwayah Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, kalau aku infakkan setengah hargaku, setengah hartaku untuk membeli minyak wangi, maka aku tidak anggap itu mubadzir. Kalau aku infakkan setengah hartaku untuk membeli minyak wangi, maka aku tidak anggap itu mubadzir. Ya, tidak perlu kita nak minyak beliau itu setengah harta dihitung ngomong. Setengah harta tidak perlu. Tawakal kita lain sama tawakal mereka. Gitu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya jangan eman-eman, jangan pelit-pelit untuk membeli minyak. Faedahnya banyak untuk kesehatan, bikin otak lebih fresh, misalnya lebih seger, bangun tidur, misalkan lesu masih ngantuk, pakai minyak wangi, langsung segar. Faedahnya banyak. Jadi jangan eman-eman atau jangan sayang-sayang untuk mengeluarkan duit beli minyak wangi. Karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bedanya Nabi, tapi walaupun tidak makin minyak wangi tetap wangi. Bedanya Nabi sama kita. Kalau kita harus pakai minyak wangi dulu, baru wangi. Kalau Nabi mau pakai atau tidak pakai tetap wangi. Tangannya itu wangi seperti wanginya orang yang jualan minyak. Wa kana yusafihu ar-rajula fayadhallu yawmahu yajidu rihaha. Nabi kalau ngajak orang salaman, bau wangi dari tangan Nabi itu lengket di orang tersebut seharian. Nabi kalau ngajak orang salaman, bau wangi dari tangan Nabi itu lengket seharian. Minyak wangi kita yang mahal-mahal pun tidak sampai segitu. Ini lebih dari minyak wangi yang mahal. Minyak wangi dari keringat atau dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah ini hadis, ini riwayat, ini cerita, itu harus didengar sama orang-orang yang kurang paham terkait kedudukan, keagungan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini harus dibaca sama mereka-mereka yang menganggap Nabi itu sama seperti manusia lain. Jadi termasuk penyebab orang itu angkuh atau kaku atau kadang kurang ngajar sampai berani mengatakan Nabi itu sama seperti kita, Nabi itu tidak ada bedanya. Innaka qul innama ana basyarun, aku ini hanya manusia. Nabi sama seperti kita. Nabi itu sudah meninggal, Nabi mayit. Nah, itu. Depan kuburan Nabi, depan makam Nabi berani ngomong seperti itu. Itu yang buta dari hadis-hadis seperti ini. Apa kaitannya, Bib? Itu kan masalah mayit atau tidak. Ini ya kaitannya sama. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi itu bukan seperti manusia biasa. Bahkan dari keringat pun, keringat Nabi beda dengan keringat kita. Jadi Allah ingin membedakan Nabi dari hal yang paling kecil atau sepele misalkan. Keringat Nabi beda dengan keringat kita. Keringat Nabi ketika nempel di tangan orang seharian dia
apa bekas keringannya itu akan dia rasakan dari salaman tadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadha'u yadahu ala ra'si as-sabi fayu'rafu min baini sibyan birihiha ala ra'sihi. Ketika Nabi uh, mengusap kepala anak kecil, itu diketahui sudah sama kawan-kawannya, oh tadi kamu habis ketemu Nabi. Bahkan sampai dia pulang ke rumah, di riwayat lain orang tuanya tahu tadi kau ketemu Nabi ya. Kenapa? Lain wangi anak itu. Cuman diusap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Anas, hadis tadi ditambahi sama Anas bin Malik, ma masistu dibajal wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh yang lebih lembut, baik itu sutra dengan jenis-jenisnya, melebihi lembutnya telapak tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan beliau itu wangi, tangan beliau itu juga lembut. Lembut tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium wangi lebih wangi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha khaddahu. Kata Jabir, Nabi pernah menyentuh atau mengusap pipiku. Nabi pernah mengusap atau menyentuh pipiku. Kemudian fawajadtu liyadihi bardan wa rihan. Kata Jabir bin Samurah, aku dapati tangan Nabi itu sangat dingin sekali, enak pas menyentuh pipiku. Warihan, dan aku dapati tangan Nabi wangi sekali, lembut dan wangi. Ini tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Kayak Nabi itu habis mengeluarkan tangannya dari, istilah kita kalau sekarang, botol minyak wangi atau dari wadah dirijen minyak wangi. Ju'nah itu wadah minyak wangi. Jadi bahasa Arab kan luas. Wadah itu udah sembarangan wadah. Wadah sih kok cuma wadah banyu, wadah minyak wangi, wadah beras, wadah beda semua kalau dalam bahasa Arab. Wadah banyu, kirbah, wadah minyak lain-lain, wadah minyak wangi. Jukna. Jukna itu wadah minyak wangi. Dan di kulit, dari kulit, dilapisi dengan kulit. Cuma dari kayu, dilapisi dengan kulit. Ya biar kalau kayu langsung kena minyak wangi, ngabes kan. Ini dilapisi kulit biar awet minyak wangi. Nah tangan Nabi itu wanginya kayak habis dikeluarkan dari dirijen minyak wangi tadi. Saking wanginya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'rafu minhu rihu tib idza aqbal. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau masuk satu tempat, sahabat udah tahu dari aroma wangi dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya sahabat tahu Nabi mau datang, aromanya dulu, wangi Nabi dulu yang nyampe ke sahabat. Dari sinilah kenapa ulama nganjurkan rumah kita harus wangi, kamar kita harus bersih, wangi, tempat kita beribadah apalagi harus bersih, wangi. Kalau suci sudah jelas gitu ya, nggak usah dibahas. Wangi, karena bau wangi itu yang senang dengan bau wangi arwah as-salihah, ruh-ruh yang baik, malaikat, arwah baik itu senang dengan bau wangi.
Oke, lupa kalau bawa bukur. Lupa malah dibawa bukur. Dan itu agak cepat-cepat. Kalau kita punya buku, tidak perlu lah mahal-mahal niat, banyak buku, banyak pilihan kan. Ada yang mahal, ada yang minimalis lah istilahnya. Cuma kan wangi, yang penting wangi, masa antara maghrib ke isya atau sebelum subuh, misal kita lagi pengen tahajud, dia mulai mah al-fajr itu cinta sama bukur itu apa niru taklid ke Abuya Said Ahmad. Abuya Said Ahmad tidak pernah duduk kecuali pasti ada buku. Walaupun ngaget turun misalkan duduk cuma nunggu mobil jemputan, misalkan mau ada acara, ya. Nah, ini duduk 20 menit misalkan, nggak sampai setengah jam duduk tuh. Cuma nunggu orang datang pengen jalan bareng misalkan. Itu duduk tetap pasti bukur siap. Makan bukur, kadang arang tuh 20 menit masih banyak arang. Suruh taruh di kamar santri, suruh taruh di ruangan santri. Pokoknya tiap duduk dia pasti ada bukur. Kayak beliau paling suka sama bukur. Paling suka sama bukur. Bukur yang dibakar atau oat, minyak wangi oat ya, itu. Jadi aromanya bau terus, wangi terus. Wangi ke terus. Niru Nabi Muhammad SAW. Jadi rumah kita harus wangi terus. Kalau pengen roh-roh baik yang dekat. Tapi kalau pengen huruf-huruf jelek yang deket ya biarlah bau terus Pak. Kotor, nggak pernah dibersihkan misalnya. Termasuk tanda ngusir arwah-arwah yang jelek itu aroma wangi. Itu ngusir huruf yang jelek. Yang nggak sengaja mampir, misalkan, nggak sengaja mampir, lewat, mampir. Dengan aroma itu, aroma wangi itu ngusir. Nah, jadi Nabi kan kenapa Nabi wangi terus disebutkan di hadis lain. Nabi mengatakan, aku ini selalu standby untuk menerima wahyu Allah. Dan para malaikat itu senang dengan wangi-wangi yang enak. Aroma-aroma yang enak. Mereka senang. Nah, jadi banyak sekarang wangi-wangi yang Masya Allah. Apalagi toko-toko ya. Ada alat yang otomatis nyemprot 20 menit. Nyemprot sendiri, 10 menit nyemprot sendiri. Cuma kan bagus pakai itu di rumah. Cuma kan tetap kita pengen aroma-aroma para masyayikh, para guru. Bukhur itu kan apa istilahnya? Dipakai untuk majelis, untuk maulid, untuk zikir. Itu kan aroma itu lebih enak, lebih enak. Lain, lain apa? Lain rasanya dengan parfum-parfum yang ada yang dijual banyak di berbagai di minimarket dijual semua. Tentu lain dengan bukhur ketika kita bakar. Karena itu ya, adat al-masyayikh, guru-guru, ulama-ulama dulu dari dulu, Imam Malik setiap majelis tahdits, majelis beliau meriwayatkan hadis, pasti bukhur sudah siap. Bukhur sudah siap. Ya, Imam Malik udah dibakar bukhur, siap dijual lagi bau wangi, oh berarti kalau Imam Malik majelisnya majelis hadis. Ya. Kalau majelis lain majelis hadis, kadang tidak masang bukhur beliau. Tapi kalau majelis hadis untuk memuliakan hadis Nabi Muhammad SAW, itu beliau pasti bakar bukhur. Ya, ini kan adat al-aslaf begitu. Ya, jadi perlu kita tiru, kita terapkan di rumah kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, jadi dari sini kadang ada sebagian ulama bertafaul, mudah-mudahan ketika rumah kita wangi, pasang bukhur, ada zikir, baca Quran, sholawat, Nabi mampir ke situ. Nah, kan? Ruh-ruh soleh. Ruh yang paling soleh adalah ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi mampir di situ. Gitu. Nah, karena beliau senang dengan wangi-wangi yang enak. Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
la yasluku tariqan fayatba'uhu ahadun illa arafa annahu qad salakahu min tibi arfihi. Nabi itu kalau habis jalan dari satu tempat, kecuali sahabat tahu yang lewat di situ, oh Nabi barusan habis lewat dari tempat ini. Nabi habis jalan satu gang misalkan, udah selang berapa lama sahabat lewat, oh tadi Nabi lewat sini kan, wanginya beda, wangi Nabi Muhammad SAW. Wa dzakara Ishaq ibn Rahawayh atau Rahuyah bahwasanya anna tilka kanat raihatahu bila tibin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicium sama sahabat dari jalan, dari jalan dicium oleh sahabat, wanginya itu bukan dari minyak wangi Nabi pakai parfum, bukan, murni dari tubuh Nabi Muhammad SAW, lengket di jalan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Nabi semenjak di Isra Mi'rajkan itu rihuhu rihu arus wa atyab min rihi arus, bahwasanya wanginya Nabi itu makin wangi. Dari bayi Nabi sudah wangi. Siti Aminah ketika melahirkan Nabi melihat Nabi bersih. Nabi kan pas dilahirkan bersih. Kalau orang biasa kan dilahirkan campur darah, lendir, macam kan. Kalau Nabi tidak, kering, bersih, seperti bulan pas dilahirkan. Wanginya kata Siti Aminah seperti misik, wangi pas dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman kata sahabat Anas, setelah beliau Isra Mi'raj, tentu Isra Mi'raj ketemu dengan Allah, itu wanginya lebih wangi lagi, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi luar biasa wanginya Nabi Muhammad SAW. Udah sewangi itu masih makin minyak wangi. Jadi kata ulama, untuk pertama alasannya untuk jadi suri tauladan agar ketika umatnya makin minyak wangi dapat pahala mengikuti sunnah Nabi. Kedua, ya tadi Nabi itu selalu standby menunggu wahyu biar lebih menghormati wahyu Allah, beliau tambahi dengan minyak wangi. Wa an Ummi Asim imraati Utbah bin Farqad As-Sulami, dari perempuan yang kunyahnya Ummu Asim. Ummu Asim ini istrinya Utbah bin Farqad As-Sulami. Qalat kunna inda Utbah arba'a niswa. Kami ini istri Utbah ada 4. Utbah ini punya istri 4, kata dia. Aku salah satunya. Fama minna imra'atun illa wahiya tajtahidu fi tib litakuna atyaba min sahibatiha. Kami berempat ini selalu wangi-wangian. Lomba-lomba siapa yang paling wangi. Ya namanya 4 istri, pastikan saingan. Bagus. Kadang perempuan zaman sekarang depan suaminya tidak pernah pakai parfum, nggak betul baru set semprot. Itu kebalikan. Pola pikir umat Islam di akhir zaman ini banyak yang kebalik gitu. Banyak yang kebalik. Kaki di kepala, kepala di kaki. Banyak yang di depan lagi yang tidak pernah. Kalau tidak metu dari tidur sampai tidur lagi, itulah baju. Kalau tidak metu, minyak wangi tidak pernah disenggol. Sayang dipakai di rumah. Sayang dipakai di rumah. Imra'ah as-salihah, kalau perempuan yang salihah, dialah yang selalu dandan di rumah. Pakai pakaian yang pantas dilihat suami, sekiranya suami senang. Karena ketika suami senang melihat istri, senang, pahalanya besar. Kan dipuji sama Nabi. Kata Nabi, perempuan yang salihah atau perempuan yang baik, yang kalau dilihat oleh suaminya, sarratu, membuat suaminya senang. Senang, itu sudah dapat pahala.
Ini perempuan as-salihah. Tapi perempuan akhir zaman ini berdandan repot ini karena betul. Minyak wangi dipakai kalau bisa depan pintu baru dipakai. Sayang, takut hilang baunya pasti jalan. Pengen dicium sama omonya di jalan. Padahal perempuan yang salihah yang pakai minyak wangi di dalam mulut. Ini istri salihah Ummu Asim. Kami 4 dari istri Asim ini ya namanya saingan, pasti berlomba-lomba biar tampil paling sempurna depan suaminya. Tapi wa ma yamassu atba al-tib illa an yamassa duhnan yamsahu bihi lihiyata. Utbah ini istilahnya pakai juga minyak wangi, tapi minyak wangi biasa. Duhun, minyak untuk cuma jenggot jangan kasar, bukan kayak kami yang berlomba-lomba beli parfum yang mahal istilahnya. Tapi kata Imra'ah, istri Utbah ini ngomong, wala huwa atyabu rihan minna. Tapi tiap Utbah duduk di samping kami 4 ini sadar semua Utbah lebih wangi dari kami. Padahal Utbah ini suaminya tidak makin minyak wangi, makin duhun itu kayak minyak misalkan minyak zaitun minyak untuk ngerawat rambut atau jenggot, bukan parfum gitu. Kalau kami minyak wanginya istilahnya brandnya terkenal, istilahnya sekarang. Tapi tiap Utbah duduk sama kami, Utbah wanginya lebih wangi dari wa kana idza kharaja ila nas, kalau Utbah keluar, qalu ma syamimna rihan atyaba min rihi Utbah. Bahkan orang-orang di luar ngomong, kami tidak pernah nyium minyak wangi yang lebih wangi dari Utbah. Utbah ini sahabat, Utbah ini sahabat. Fakultu lahu yauman, akhirnya kata istrinya ini, aku tanya sama Utbah, inna lana jutahidu fiti wala anta atyabu rihan minna famimma dhalik. Kata istri Utbah yang Ummu Asim ini, kami ini udah berusaha sekali untuk jadi wangi di depanmu. Tapi tiap duduk di depanmu, kau selalu lebih wangi. Apa alasannya itu? Kok bisa? Apa rahasianya? Yang apa kau pasti lebih wangi dari kami? Dijawab sama Utbah. Akhadani asyara. Aku dulu, pernah kena penyakit asyara. Dijelaskan sama Imam Al-Lahji, asyara itu seperti ini kayaknya ini apa namanya, sifatnya ini mirip dengan penyakit cacar. Bintik-bintik kecil-kecil warnanya merah, gatel, terjadi sekaligus, cepat buruk langsung banyak. Di malam hari panas, demam, dibarengi demam di malam hari makin jadi. Ini gatel, ini panas, cacar, kayak penyakit cacar. Di zaman Nabi, aku pernah kena penyakit asyara, mirip dengan cacar. Kalau dari definisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lahji, Imam Lahji nukil dari Fairuz Abadi dari kitab beliau Al-Qamus. Aku datang ke Nabi, syakautu dzalika ilaih, ngadu ke Nabi, sahabat itu nak penyakit, nak galau hati, nak pokoknya ngadunya ke Nabi. Ada Nabi, buat apa ke dokter? Kan itu. Makanya dokter tidak laku di zaman Nabi. Ada Nabi. Aku ngadu ke Nabi, fa'amarani an atajarrab. Kata Nabi, buka baju. Fatajarrabtu an thawbi, aku buka bajuku. Wa qa'adtu baina yaday, aku duduk di hadapan Nabi Muhammad. Wa alqaitu thawbi ala farji, tentu kemaluan ditutup, auratnya ditutup, sisanya dia buka di depan Nabi Muhammad. Nabi merintahkan kan dibuka sama. Fanafatha fi yadihi, kemudian Nabi berludah kecil di tangan beliau. Berludah kecil di tangan beliau. Tsumma masaha dhahri wa batni biyadihi. Kemudian depan belakang tubuhku
diusap pakai tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau usap, Zuhri, punggungku dulu. Kemudian batni, perutku bagian depan diusap sama tangan Nabi. Fa'abaqa bi hadati min yaumi idin. Abak itu lengket dan muncul semerbak bau badanku dari saat itu. Jadi ternyata bekas diusap tangan Nabi yang ada sedikit ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kelebihan Nabi Muhammad, mukjizat beliau itu bisa lengket nempel pada umatnya. Nah, ini termasuk kelebihan Nabi. Bahkan kepada umatnya yang diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi suatu hari megang batu yang tadi bertasbih, subhanallah, batu. Kemudian Nabi suruh Abu Bakar megang, dipegang sama Sayyidina Abu Bakar, bertasbih, subhanallah. Dipegang Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua bertasbih. Jadi min khasais tadi daripada termasuk kelebihan Nabi, mukjizat beliau itu bisa istilahnya nyambung, atau masih nyetrum ke sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Diusap sama Nabi, datanya kata beliau, dari saat itulah abak muncul dariku dan lengket sekali wangi yang sangat luar biasa. Dan tentu pakai minyak mobil sudah diusap sama Nabi. Rawahu Tabrani fi Mu'jamih Shaghir. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Warawa Abu Ya'la wa Tabrani, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dan Imam Tabrani. Kisah cerita alladzi ista'ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tajhiz ibnati. Ada orang yang datang ke Nabi minta, kalau tadi kan sakit datang ke Nabi, ini nak kawin putrinya, datang ke Nabi, kalau ya Rasulullah nak bantu apa, jadi sahabat itu apapun datang ke Nabi. Putrinya nak kawin, datang ke Nabi. Kalau ya Rasulullah ada apa putrinya nak kawin, butuh bantuan. Falam yakun indahu syai', Nabi itu tidak pernah nolak orang kalau minta bantuan. Ketika itu Nabi tidak punya apa-apa, tapi akhirnya fastada'ahu biqaruratin, kata Nabi, cari botol, coba. Cari botol. Akhirnya sama orang tua nih, cari botol, dikasih ke Nabi, fasalata lahu fiha min araqih. Akhirnya, sama Nabi, botol tadi diisi keringat beliau. Diisi keringat beliau. Ini hadis diriwayatkan Imam Tabrani. Dan Imam tadi siapa? Imam Abu Ya'la. Wa qala murha fal tatayyab bihi. Nah, kasih ke putrimu, suruh pakai minyak wangi. Botol diisi keringat Nabi, ini hadiah dari Nabi. Fakanat idza tatayyabat bihi syamma ahlul madinati dzalika at-tib. Ini perempuan setiap makin minyak wangi itu sekota Madinah keciuman bau minyak wangi tersebut. Bahkan diriwayatkan di kitab lain bahwasanya keluarga mereka, anak keturunannya itu terkenal baunya wangi-wangi dari ibunya yang makin minyak wangi dari keringat Nabi Muhammad SAW. Fasummu baital mutayyibin, sampailah terkenal rumah tersebut adalah rumah mutayyib, rumah yang wangi, keluarga rumah wangi. Kalau ditanya misalkan dari keluarga mana ente, bangsa Palembang itu dari bubuk mana, dari keluarga rumah yang wangi, bukan dari keluarga rumah yang wangi, bukan rumah wangi karena jualan minyak wangi, tapi rumah wangi karena berkat wangi yang mereka dapatkan dari keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi julukan Baital Mutayyibi, julukan rumah wangi, rumah yang isinya orang-orangnya wangi semua. Berkat apa? Berkat keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi ini adalah mukjizat yang luar biasa yang ada pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan bab seterusnya, bab kelima, itu akan melanjutkan tentang sifat minyak wangi Nabi dan bagaimana Nabi menggunakan minyak wangi. Nah, jadi masih belum selesai bab yang berkaitan dengan minyak wangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup panjang bab. Nah, baru setelah itu bab ke-6, bab tentang suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kajian yang kita dengar dari sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, menguatkan ikatan batin kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan kita menyukai aroma-aroma yang wangi seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu Alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.